Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini, warahmatullahi siswa wabarakatuh. perwakilan di kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan analisis kurikulum IPA di SMP Negeri 2 Kamal. Adapun saya Musayaro dengan NIM 20064111002 dan teman saya Nurul Fitria dengan NIM 20064111008 serta Livaro Izzah dengan NIM 20064110023. Yang pertama, saya akan menyampaikan identitas sekolah. Nama sekolah SMP Negeri 2 Kamal. Nomor pokok sekolah nasional 2053129. Nomor statistik sekolah 20105290402. Dengan status akreditasi B, status sekolah negeri, tahun berdiri 1985, bulan 8, tanggal 20. Adapun alamat sekolah yaitu Jalan Raya Telang nomor 3, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 69162. Slide selanjutnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, waktu lokasi penelitian, dan subjek penelitian, serta tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. Dan yang keempat yaitu desain kurikulum dan perangkat serta dampaknya. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, karena fokus penelitiannya adalah mendata dokumen kurikulum di sekolah dalam pembelajaran IPA pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 2 Kamal. Pendekatan ini merupakan proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang apa yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti merupakan hal yang wajib dan berperan penting dalam melakukan proses pengumpulan data. Peneliti di sini bertugas sebagai pengamatan partisipan dan kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh subjek. Selanjutnya, waktu, lokasi penelitian, dan subjek penelitian. Waktu yang dilakukan peneliti yakni pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dengan lokasi yaitu SMP Negeri 2 Kamal, Jalan Raya Telang nomor 2, nomor 3, Perumahan Telang Indah, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal. Adapun subjek peneliti dalam kegiatan observasi ini yang menjadi subjek peneliti adalah seorang guru IPA pada sekolah SMPN Negeri 2 Kamal. Yang ketiga yaitu tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. Tahapan-tahapan penelitian dilakukan yang pertama yaitu menentukan sekolah yang akan diteliti. Setelah menemukan sekolah yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan bagaimana teknik pengumpulan data yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam menentukan bahan penelitian, melakukan diskusi bersama teman sebelum terjun ke lapangan langsung. Kemudian setelah berdiskusi dengan memperoleh hasil, maka langkah selanjutnya terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian secara langsung. Pengumpulan data, upaya untuk mendapatkan data yang dipertanggungjawabkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang akan diteliti, yang selanjutnya akan dijawab oleh pihak sekolah tersebut dan mengambil keputusan. Untuk memvalidasi data, peneliti melakukan pengamatan lebih lama, wawancara secara mendalam, dan berdiskusi bersama teman. Adapun hasil dan pembahasan yang pertama yaitu desain kurikulum yang digunakan. Desain yaitu dapat diartikan sebagai rancangan atau
pola atau model dan dapat diartikan sebagai proses perencanaan atau menyusun prosedur yang mengatur suatu tujuan. Sedangkan kurikulum secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari atau kurer yang memiliki arti tempat berpacu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Sekolah SMPN Negeri 2 Kamal menyatakan bahwa desain kurikulum yang digunakan dan diterapkan yaitu kurikulum yang berorientasi pada peserta didik. Asumsi yang mendasari desain ini adalah bahwa peserta didik diselenggarakan untuk membantu peserta didik, oleh karenanya peserta didik tidak boleh terlepas dari kehidupannya. Desain kurikulum yang berorientasi pada peserta didik yang nantinya membuat peserta didik lebih aktif dan akan memberikan bekal pada siswa untuk terjun ke masyarakat nantinya. Di mana dalam desain ini terdapat mata pelajaran muatan lokal yang berisi keterampilan dan terdapat juga mata pelajaran prakarya sehingga peserta didik dapat memiliki keterampilan. Isi kurikulum ini akan mencangkup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dianggap berguna untuk sekarang serta masa depan. Hal yang perlu diperhatikan guru pada kurikulum yaitu mendengarkan siswa, respek kepada siswa, dan bersikap wajar serta alamiah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sekarang tentang tentang perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu silabus. Menurut Yulailawati, silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran. Silabus juga dimanfaatkan sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan berkelompok kecil atau pembelajaran secara individual. Dengan demikian, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Silabus yang digunakan dalam pembelajaran IPA di SMPN 2 Kamal, yaitu kurikulum 2013 yang terbaru. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan penjabaran KI dan KD ke dalam materi pokok. Silabus menginformasikan kompetensi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasinya. Kurikulum 2013 menuntut keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan hal ini merupakan tanda adanya interaksi guru dengan siswa, sehingga terwujud kegiatan pembelajaran yang efektif. Kurikulum 2013 bertujuan untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai individu dan menjadi peserta didik yang kreatif, inovatif, serta kemampuan berkontribusi pada kehidupan secara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengimplementasikan kurikulum dengan tujuan mendukung program pendidikan
khususnya pada kurikulum pembelajaran IPA di SMPN 2 Kamal. Selanjutnya yaitu Promes dan Porota. Program semester berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisikan tentang identifikasi satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahunan, standar kompetensi, dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas. Berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahunan ajaran dimulai. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada sekolah SMPN 2 Kamal menggunakan program semester yang menyesuaikan tetapi pada materinya tetap. Dalam penyusunan Prota dan Promes harus mengacu pada kalender pendidikan setiap satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan untuk menentukan banyaknya minggu efektif dalam setiap bulan. Dalam sekolah ini, selain mengkaji kalender pendidikan, penyusunan Prota dan Promes juga harus mengkaji struktur kurikulum untuk menentukan jumlah jam mata pelajaran per minggu. Selain itu, penyusunan program juga harus mempelajari kompetensi dasar dan silabus untuk memperkirakan jumlah jam pelajaran yang diperlukan pembelajaran masing-masing KD. Jadwal pembelajaran yang diterapkan di setiap tahunnya mengalami perubahan dan pada setiap kelas memiliki jadwal yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu RPP. RPP Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa setiap guru wajib menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap perilaku pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Salah satu bagian dari perencanaan pembelajaran yang sangat penting dibuat oleh guru sebagai pengaruh pembelajaran adalah silabus dan RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. RPP adalah instrumen perencanaan yang lebih spesifik dari silabus. RPP ini dibuat untuk memandu guru dalam kegiatan pembelajaran, agar tidak melebar luar dari tujuan pembelajaran sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajarannya berlangsung menyenangkan untuk memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. RPP yang digunakan oleh sekolah SMPN 2 Kamal yaitu RPP 1 lembar yang berisi rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dalam upaya pencapaian KD. Dalam kegiatan pembelajaran pada sekolah SMPN 2 Kamal, seorang guru wajib menyiapkan RPP terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya yaitu KI atau kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.
Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, dan 4. Keterampilan. Keempat dimensi ini dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan atau keterampilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu KD atau kompetensi dasar. Adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. KD yang digunakan guru IPA SMPN 2 Kamal terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu LKPD. LKPD itu sendiri adalah lembar kegiatan proses pembelajaran untuk menemukan konsep IPA, baik itu melalui teori, demonstrasi, maupun penyelidikan yang disertai dengan petunjuk dan prosedur kerja yang jelas untuk melatih keterampilan berpikir dan keterampilan proses IPA dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. LKPD dapat memudahkan guru untuk mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep IPA melalui percobaan atau penyelidikan, baik itu secara sendiri ataupun berkelompok. LKPD merupakan salah satu instrumen perangkat pembelajaran yang sering digunakan dalam proses pembelajaran di kelas oleh guru. Menurut Yuniasi, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD adalah lembar kegiatan siswa atau LKS atau worksheet, merupakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Menurut Muhsetyo, sebagaimana dikutip oleh Sugiarto, LKPD merupakan interaksi siswa baik secara individual maupun secara kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan mereka dengan berbagai sumber belajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator. Dan salah satu tugas guru adalah menyediakan perangkat pembelajaran termasuk LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. LKPD yang digunakan guru IPA SMP Negeri 2 Kamal adalah buku paket IPA yang diberikan oleh pemerintah. LKPD yang diterapkan adalah menggunakan latihan yang ada di buku paket IPA yang ada. Hal ini termasuk dalam pendekatan blended learning, di mana menurut Harding, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang berintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online, terutama yang berbasis web dan berbagai pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Dengan pelaksanaan blended learning ini, pembelajaran berlangsung lebih bermakna karena keragaman sumber belajar yang mungkin diperoleh. Selanjutnya, media pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dilakukan secara daring sehingga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Kurangnya kemampuan pemanfaatan teknologi dapat mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi bisa dengan belajar secara mandiri maupun dengan mengikuti berbagai pelatihan dan lain sebagainya. Untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran dan memudahkan peserta didik dalam mengakses layanan pembelajaran, Kemendikbud meluncurkan akun pembelajaran dengan domain belajar ID. Akun pembelajaran tersebut dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. Beberapa media pembelajaran daring yang dapat diakses dengan akun tersebut diantaranya adalah Google Classroom, Google Meet, Google Form, dan Google Drive.
ketika sekolah offline menggunakan media buku, buku paket, dan LKS. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh diperlukan suatu sistem untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Learning Management System atau LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain penyampaian materi, penugasan, dan penilaian harian. Guru dapat membuat kelas maya melalui LMS dan mendistribusikan materi serta penugasan melalui kelas tersebut. Contoh LMS yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran antara lain Google Classroom. Selanjutnya, praktikum. Saat pandemi, membuat kegiatan praktikum tidak ada, karena tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Ada yang boleh, itu praktikum asam bahasa yang dilakukan di rumah masing-masing dengan alat dan bahan seadanya. Dalam pembelajaran praktikum dibagi menjadi 3 eksperimen, yaitu eksperimen laboratorium dapat membantu peserta didik memahami lebih baik konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Secara umum, eksperimen laboratorium dapat mengembangkan hasil-hasil seperti sikap terhadap sains, sikap ilmiah, inquiry ilmiah, pengembangan konsep, dan keterampilan teknis. Eksperimen laboratorium pada mata pelajaran sains dapat digunakan untuk mencapai banyak hasil belajar yang berbeda-beda. Eksperimen laboratorium akan memberi peluang kepada para peserta didik untuk bekerja alat dan bahan tertentu. Bekerja sama dengan teman, memiliki semangat yang kuat untuk mengungkapkan atau menemukan sesuatu yang tidak dapat diketahui dan menikmati keputusan atas hasil-hasil yang dapat dicapai. Yang kedua yaitu eksperimen lapangan, yaitu metode eksperimen lapangan merupakan eksperimen yang dilakukan di tempat yang sesungguhnya, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Melalui eksperimen lapangan memungkinkan peserta didik melakukan percobaan dan akan mengobservasi fakta yang terjadi di tempat yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu eksperimen alami, yaitu termasuk studi empiris atau observasi di mana variabel kontrol dan eksperimental yang menarik tidak dimanipulasi secara artifisial oleh peneliti, tetapi dipengaruhi oleh alam atau faktor di luar kendali penelitian. Tidak seperti eksperimen acak tradisional, eksperimen alami tidak dikendalikan oleh para peneliti melalui diamati dan dianalisis. Yang terakhir, dampak pandemi terhadap pelaksanaan kurikulum. Dampak pandemi terhadap pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 2 Kamal yaitu kurang efektif untuk mengadakan sekolah daring karena banyak murid tidak memahami materi dengan baik. Kendala sinyal, murid menyepelekan tugas, atau saat guru sedang mengadakan Zoom atau Meet untuk menerangkan materi, murid akan terasa cepat bosan. Penyesuaian kurikulum pendidikan guna merespon dampak COVID-19 terhadap proses belajar mengajar sangatlah penting. Pemberlakuan kurikulum darurat diharapkan bisa memberikan fleksibilitas bagi setiap sekolah untuk menerapkan kurikulum yang dapat mengelola kelas yang berorientasi pada murid. Ami Al-Humani, Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN atau Bappenas, dalam sambutannya menyatakan bahwa pandemi berdampak pada bidang pendidikan. Tidak ada cara lain selain mengubah proses pembelajaran menjadi jarak jauh, antara lain dengan memanfaatkan aneka platform digital. Penyusunan strategi pembelajaran online diperlukan agar proses pembelajaran jarak jauh bisa berjalan dengan baik serta tidak membuat murid merasa tertekan. Selain itu, pembahasan tentang kurikulum menjadi hal penting. Alih-alih menuntaskan kurikulum, diharapkan yang disampaikan adalah hal-hal yang pokok yang pentingnya. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan kendala kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dirasakan baik oleh guru, murid, maupun orang tua murid. Salah satunya adalah sulitnya memahami tuntunan kurikulum. Kurikulum nasional memang dirancang untuk kondisi normal sehingga menjadi terasa kurang pas untuk diberlakukan saat pandemi. Oleh karena itu, diterbitkanlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus
yang kemudian dikenal sebagai kurikulum darurat. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai bagi peserta didik. Dengan aturan ini, setiap sekolah yang berada dalam kondisi khusus tidak diwajibkan menyelesaikan seluruh kurikulum dan boleh menyederhanakan kurikulum sendiri. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Antara lain, persiapan guru dalam pembelajaran cukup efektif, sesuai dengan kriteria pelaksanaan kurikulum 2013. Hal ini diketahui dari data yang disampaikan bahwa guru IPA telah membuat administrasi pembelajaran. Persiapan mengajar dilaksanakan dengan penyusunan perangkat pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum 2013 SMP yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Guru dalam menyusun rencana pembelajaran melaksanakan pengembangan pada materi pokok pembelajaran, strategi, skenario proses pembelajaran, metode penilaian, dan sumber belajar. Proses pembelajaran berjalan efektif sesuai dengan persiapan yang direncanakan. Hal ini terlihat dari guru menggunakan pembelajaran yang bervariasi dan inovasi. Inventarisasi sumber belajar baik, sumber belajar cukup memadai. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.